Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bang Yosa Dan saya Non Riza. dan kami dari Abang Noni Jakarta Barat. Nah, hari ini kita berkesempatan untuk mewawancarai siapa nih, Bang? Nah, hari ini kita berkesempatan untuk mewawancarai Ibu Hasyana Asyadi, Ketua DPD Asita DKI Jakarta. Oke, Asita sendiri itu apa sih, Bang? Asita itu adalah Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies. Oke, baik, Bu. Apa kabar, Bu? Baik. Alhamdulillah ya, Bu ya. Nah, Bu, saya mau nanya nih, Bu. Asita sendiri kan bergerak di bidang pariwisata ya, Bu. Nah, tantangan terberat apa yang dialami Asita selama pandemi ini, Bu? Jadi ASITA itu adalah Association of Tour and Travel Agencies, seperti tadi disebutkan. Itu adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata. Jadi pada masa pandemi ini memang kita adalah salah satu dari komponen pariwisata yang terdampak sangat berat, karena kan tamu-tamu tidak bisa jalan ya, baik tamu asing maupun tamu domestik itu tidak bisa jalan. Maka pada saat permulaan pandemi semua pesawat berhenti, semua transportasi darat juga berhenti. Jadi memang nggak ada yang bisa kita lakukan gitu. Jadi memang kita terdampak sangat berat dengan pandemi ini, dan ini sudah berlangsung hampir 2 tahun ya, sudah 1 tahun setengah nih, 18 bulan. Ya, jadi itu memang sangat berat bagi kami gitu. Jadi semuanya berusaha untuk survive, tapi tentu ada barangkali perusahaan-perusahaan yang terpaksa harus tutup gitu ya, karena memang tidak bisa bertahan sekian lama, karena nggak punya modal yang demikian besar untuk misalnya tetap memiliki karyawan, misalnya bayar pajak dan lain sebagainya, itu kan tetap jalan ya. Itu memang sulit. Lalu langkah-langkah apa saja sih yang dilakukan oleh Asita saat pandemi terjadi? Kami sebagai asosiasi itu memang berusaha tetap memberikan semangat yang pertama ya kepada member-member kita. Di Jakarta tuh sebelum pandemi itu ada 1.490 biro perjalanan dan agen perjalanan. Nah, satu memberi semangat, dan kedua kami memberi informasi-informasi terkini yang ada di Jakarta maupun di destinasi-destinasi lain. Juga mengenai sarana dan prasarana untuk bisa tamu-tamu itu jalan, misalnya di airport itu seperti apa sekarang, tata caranya di transport darat kayak bus, kayak kendaraan-kendaraan lain juga harus punya apa dan segala macam, karena semuanya kan menyesuaikan dengan keadaan pandemi ini. Harus ada CHSE, harus ada persyaratan-persyaratan yang lain gitu. Jadi kita memberikan informasi terus-menerus. Kemudian juga kita juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada anggota-anggota kita, tentu kepada karyawan-karyawannya atau bahkan owner-ownernya, itu supaya mereka tetap update, tetap meningkatkan ilmunya atau pengetahuannya, supaya nanti pada saat mudah-mudahan pandemi berakhir atau mereda, mereka bisa langsung, karena informasinya banyak sekali, dari mulai pelatihan teknis sampai ke informasi di destinasi-destinasi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi antaranya seperti itu. Nah, Bu, bisa nggak kita bilang kalau misalnya pandemi ini berdampak 90% di sektor pariwisata? Oh ya, kalau pariwisata memang mungkin lebih dari 90% ya, nggak sampai 100, tapi lebih dari 90%. Karena nih kuliner kan masuk juga di pariwisata ini, sedikit banyak kuliner ini menggeliat gitu. Baik kuliner yang yang restoran besar maupun yang rumahan sekarang kan banyak sekali kan gitu. Berarti ini bisa kita bilang krisis lah ya, kalau Ya, bisa dalam segi pariwisata gitu. Iya, sangat krisis. Untuk agen-agen biro jasa pariwisata yang Ibu naungi itu, untuk dari Asitanya sendiri solusinya seperti apa, Pak? Solusinya adalah memang karena kita ini aktivitasnya bergantung kepada industri yang lain seperti industri penerbangan, perhotelan, transportasi. Itu kita menunggu
membaik situasinya. Jadi kayak sekarang memang sudah mulai membaik. Ini kita sudah mulai juga menghubungi perhotelan, menghubungi penerbangan, dan kemudian juga di airport tata caranya gimana, tentunya juga kesehatan, karena sekarang kesehatan itu sangat penting, nomor satu. Semuanya tersiap, sudah siap, tapi kalau kesehatannya enggak, kan enggak. Dan peraturan penerbangan, tata caranya semua harus PCR, harus ini, harus itu, karantina segala, semuanya ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi informasi ini harus terus ada gitu kan. Jadi memang kesiapannya adalah mengupdate ini terus menerus. Lalu untuk momentum sendiri, momentum apa sih Bu yang dapat kita ambil dari keadaan pandemi seperti ini dari Asita sendiri? Wah, momentumnya memang sangat berat. Momentumnya kalau disebut momentum ini momentum sangat berat, karena kalau pandemi ini mereda dan kita mulai bisa bergerak lagi, ini kita seperti restart dari nol kembali gitu. Karena data-data yang lama, jadi misalnya informasi pariwisata atau kedatangan tamu-tamu sampai 2019 yang lalu itu belum tentu bisa kita pakai. Jadi kita benar-benar mulai dari nol. Siapa yang mau datang ke Indonesia? Kita nggak tahu kalau kita bicara Wisman. Apakah orang ASEAN, apakah orang Australia, apakah orang dari Eropa, kita belum tahu. Berapa banyak keinginan mereka untuk datang ke Indonesia, kita belum tahu. Dari domestik sendiri ada pergeseran yang kita perhatikan ya. Jadi tadinya senang ke mall, tadinya senang ngumpul-ngumpul di kafe dan segala macam. Sekarang mintanya kafe yang punya ruang terbuka, gitu kan? Karena kepengen duduknya di luar, nggak mau rame-rame, nggak mau terlalu kumpul. Terus mall juga mesti ada yang area-area terbuka. Terus kemudian juga destinasi wisatanya nggak mau yang destinasinya terlalu tertutup, maunya juga ada yang bisa jalan-jalan ke halaman, ke sawah-sawah atau ke gunung-gunung atau kemana-mana gitu. Jadi memang ada pergeseran di sini. Lalu juga mereka dulunya senang mau pergi rame-rame, bes-besan banyak, sekarang maunya mobil sendiri, satu keluarga saja atau 2-3 keluarga tapi mobilnya sendiri-sendiri gitu. Jadi mengecil ya, kelompok-kelompok kecil gitu. Terus kemudian juga arrangement untuk makan, untuk apa juga mereka minta hal-hal yang khusus yang tentunya semuanya itu berdasarkan dari kesehatan ini gitu. Dan tentu saja 5M ya, pakai masker gitu, segala macam semua harus dilaksanakan, menyediakan disinfektan di mana-mana, di mobil, di mana segala. Itu tentu kita jalankan. Prokesnya lah yang dulu. Ya, prokesnya. Jadi memang ini adalah sesuatu seperti mulai dari nol lagi, restart gitu. Kan kita mulai dari nol, kita restart. Nah, kalau dari Asita sendiri untuk mempromosikan hal yang baru kita mulai ini, apa aja langkah-langkahnya kira-kira? Iya, jadi kita memang bersama-sama dengan pemerintah daerah, dengan dinas pariwisata, dengan dinas kesehatan, itu kita sama-sama bersama-sama menyuarakan dan menjelaskan kepada baik biro perjalanan dan agen perjalanannya sendiri, juga kepada tamu-tamu dari Jakarta, karena memang Jakarta itu terkenal sebagai buying power ya, tempat dari orang yang mau membeli pergi kemana-mana. Dari luar Jakarta atau dari luar Indonesia juga ada yang mau datang ke Indonesia atau ke Jakarta, tapi lebih banyak yang dari Jakarta mau keluar. Jadi kita mesti menginformasikan CHSE tadi, vaksinnya mereka harus ini vaksin 2 kali, kemudian pakai masker, desinfektan dan lain sebagainya. Itu tata cara itu semua harus kita jelaskan gitu, dan kita kerjasama dengan dinas-dinas, dan juga kita kerjasama dengan destinasi-destinasi yang mereka ingin datang gitu, karena destinasi ini menerapkan aturan yang agak berbeda-beda gitu. Misalnya kalau mereka masih PPKM 4 harus begini, kalau yang 3 harus begini, kalau sudah 2 begitu. Dan ini berubah terus mengikuti situasi dan kondisi. Jadi kita juga harus well update terus gitu
nanti kemudian kita informasikan terus menerus. Jadi memang sekarang medsos, terus online itu semua gencar ya gitu, karena mau bagaimana kita menginformasikan secepat-cepatnya, setepat-tepatnya, terus kemudian juga barangkali perlu nggak hanya tulisan tapi gambar, visual, ya semuanya dari situ gitu. Jadi memang itu kita gencar terus gitu. Juga rapat-rapat sekarang nggak bisa ketemuan, ya rapat pakai Zoom, pakai ini, itu kita lakukan. Oke. Lalu bagaimana sih cara Asita untuk menjalin hubungan baik dengan partners Asita, asosiasi Asita di daerah atau wilayah lain? Oh oke. Memang Asita itu ada di setiap provinsi. Jadi kalau ada 34 provinsi ya 34 itu ada gitu ya. Dan kami karena sesama Asita ya kami menjalin hubungan itu tetap baik. Informasi juga tetap jalan dengan mereka, dan apa yang diinginkan dari daerah-daerah dari Jakarta, karena mereka juga menunggu tamu-tamu dari Jakarta, ya kita informasikan juga permintaan kayak tadi harus siapkan ini, siapkan itu, kita juga selalu sampaikan kepada mereka gitu. Jadi mereka juga memberitahukan, wah kondisi di sini sedang PPKM berapa, sedang gimana gitu, itu pun kita dapatkan dan kita informasikan kepada anggota kita. Jadi baiklah hubungan antara Asitanya baik. Nah, di luar Asita sendiri kayak dengan PHRI, dengan asosiasi transport dan yang lainnya, kita pun ini ya erat lah gitu. Bahkan kita ada di satu WA group bersama. Jadi informasi itu cepat sekali dari situ gitu. Informasi sih jalan terus sih, kita harap nggak ada yang ini, bahkan dari luar negeri sendiri difasilitasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita juga beberapa kali mengadakan webinar dengan pasar-pasar yang bagus untuk Indonesia, kayak misalnya Eropa, ASEAN, Australia, kemarin ada India, juga China, Timur Tengah, itu kita adakan. Dan juga kan event-event di luar negeri yang biasanya kita datangi, kita hadiri per tahun itu, sekarang kan karena pandemi mereka nggak mengadakan secara tatap muka, tapi mereka mengadakan secara online. Jadi itu juga kita ikuti dengan fasilitas dari Kementerian Pariwisata. Jadi ini tetap berjalan sih. Cuman kalau terlalu lama ini seperti ini, khawatirnya teman-teman biro perjalanan ini ya mungkin berguguran gitu ya. Sekarang aja udah mungkin lebih dari setengahnya udah berguguran gitu. Dan kalau nanti restart, kita nggak tahu apakah mereka juga akan restart atau tidak. Karena sekarang mungkin sudah ada yang beralih bisnis, beralih usaha. Nah nanti pada saat restart, dia kan pikir-pikir apakah mau kembali ke usaha yang semula, atau usaha yang sekarang sudah ditekuni mungkin udah bagus atau udah lebih menjanjikan, apakah itu mau dilepas atau mau jalan bareng, modalnya gimana, kan ini semua nanti akan menjadi dasar pemikiran ya. Nah kalau misalnya kita tahu pariwisata itu kan adalah sebuah kebutuhan ya sekarang ya, dan sekarang kan kita udah mulai pelan-pelan membuka lah untuk pariwisata di Indonesia ini setelah kita punya vaksin udah 2 kali, dan untuk syarat perjalanan kita harus PCR dan segala macam. Nah kalau dari Asita sendiri Bu, itu tips-tips untuk berpariwisata di kala pandemi ini apa? Ya itu tadi beberapa udah saya sebutkan, saya rasa. Jadi nomor 1 adalah sadar dengan situasi yang sudah tidak sama dengan yang sebelum pandemi. Kita ada di dalam pandemi. Jadi kalau misalnya mau bepergian, ya nomor 1 kesehatan dulu. Kesehatan bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya kalau dia, atau bagi temannya kalau dia jalan bersama-sama, atau juga bagi nanti di sana ketemu dengan siapa gitu kan. Jadi itu harus benar-benar dijaga gitu. Jadi vaksin, kemudian prokes 5M itu dia harus jalankan. Kemudian juga kalau misalnya mau perginya dengan penerbangan, ya standar-standar yang diminta oleh penerbangan, syarat-syaratnya itu juga harus disiapkan, seperti PCR misalnya kan itu 24 jam gitu. Terus kemudian
kalau dia ke destinasi misalnya Bali gitu. Nanti pulang dari Bali kan dia harus PCR lagi, itu juga dia harus tahu di sana PCR-nya di mana, berapa lama dan lain sebagainya. Dan itu dia bisa minta informasinya ke biro perjalanan sih, tapi itu dia harus tahu. Jadi jangan nanti pas dikasih tahu biro perjalanan, masa kok harus, kok gini, kok gitu, nanti komplain ya. Ya memang seperti itu gitu. Nah terus juga barangkali di tempat-tempat yang agak remote, seperti misalnya kalau mau jalan-jalan ke Labuan Bajo misalnya gitu, itu juga harus tahu bahwa di sana PCR itu tidak semudah di sini gitu. Jadi harus sadar dan harus lebih fleksibel, mau mengikuti aturan yang ada atau situasi yang ada di sana. Bisa jadi dia sudah tahu semua informasi itu, tapi pada saat dia ke sana tiba-tiba terjadi sesuatu, misalnya di sana tiba-tiba COVID-nya naik, sehingga mereka menerapkan aturan yang lebih ketat misalnya. Ya harus fleksibel, jangan terus marah-marah. Tuh kan kemarin gini, kok sekarang harus gini, saya nggak mau, saya gitu, saya menolak apa. Jangan begitu gitu, karena menyusahkan orang lain kan nanti gitu. Ya kita nggak tahu ya situasinya seperti apa, jadi harus siap itu semua gitu. Nah nanti kalau itu semua sudah, ya kemudian menjalankannya juga dia harus tertib gitu kan, mau mengikuti ini. Mungkin sudah tidak kayak dulu, begitu selesai semua langsung bisa jalan. Oh ini mungkin enggak, mungkin ada tahap-tahap yang harus diikutin gitu. Nah, itu juga dia jangan ini, kayak sekarang yang lagi rame itu adalah kalau pulang dari luar negeri, terutama di Indonesia kan harus karantina sampai 8 hari. Nah ini banyak dikomplain karena negara-negara lain itu karantinanya sudah cuma 3 hari, bahkan 1 malam cuma 5 hari, kok Indonesia masih 8 hari. Nah ini juga harus dimengerti kenapa seperti itu. Jadi jangan gimana saudara lain, negara lain udah begini kok kita masih gini, kapan gitu aja gitu, nggak selesai gitu. Ya udah turutin aja, kalau nggak ya jangan kesini gitu kan, akhirnya jadi begitu ya gitu. Karena tentu pemerintah kita menerapkan aturan-aturan yang sekarang ini berjalan, tentu ada dasarnya gitu. Jadi demi kesehatan semua, demi kebaikan semua, ya sekarang urut dulu gitu. Mudah-mudahan pandeminya cepat reda dan itu bisa bisa di-reduce gitu, bisa dikurangi, bahkan dihilangkan, nggak usah karantina lagi gitu. Karena kita kan 270 rakyat Indonesia ya yang mau disuntikin sampai herd immunity, berapa banyak tuh kalau 70% kan banyak sekali gitu. Ya sabar nih, karena ini menunggu sampai semuanya tervaksin gitu. Nah ini kan udah bagus, sekarang aja udah bagus ya, cuman mesti hati-hati. Oke, mungkin tadi udah dijelasin juga ya Bu, bahwa meskipun sudah ada vaksinasi untuk 2 dosis juga teman-teman, lalu juga prokesnya juga sudah diterapkan juga, tapi masih banyak juga masyarakat yang takut nih untuk berwisata. Nah, sekiranya itu dari Asita sendiri Bu, adakah cara Asita untuk meningkatkan bagaimana sih caranya supaya konsumennya bisa tetap berani untuk melakukan pariwisata itu sendiri? Ya, kita tentu akan berpromosi dengan kondisi yang ada sekarang. Tapi kita juga tidak dalam posisi untuk memaksa tamu-tamu harus mau bepergian kalau memang dia tidak convenient ya, tidak merasa nyaman untuk bepergian. Tapi kita juga bisa menawarkan wisata-wisata yang nggak usah jauh-jauh gitu. Di Jakarta sendiri banyak tempat sekarang gitu yang juga sudah disesuaikan dengan kondisi pandemi ini gitu. Jadi silahkan memilih yang mana yang mereka mau. Yang penting kalau sekarang memang yang penting itu adalah prokes sih, dan sadar bahwa meskipun sudah divaksin itu bukan berarti tameng bahwa dia akan kebal semuanya gitu, tidak gitu. Tapi artinya itu adalah salah satu cara untuk menguatkan diri kita, imunisasi lebih kuat gitu. Itu sih saya rasa. Nah, kalau misalnya untuk Asita sendiri dalam menanggulangi krisis ekonomi dalam bidang travel ini Bu, itu kalau amanah dari Asita itu apa sih? Oh ya, kami sejak masa pandemi berjalan, kami sudah berusaha untuk membantu teman-teman, karena waktu itu juga ada program pemerintah, ada dana juga, ada kemudian
soft loan, terus kemudian juga dana stimulus, itu kita sudah apa namanya jajaki juga semuanya gitu, karena memang dana hibah dari pemerintah tuh waktu turun itu tidak merata ke semua industri pariwisata, tapi hanya beberapa industri saja dan hanya beberapa destinasi saja, tidak semuanya dapat gitu. Jadi itu kita masih berjuang dan masih berbicara kepada baik Pemda maupun pemerintah pusat. Terus dana stimulus ini juga adalah untuk supaya kita bisa bertahan lah dalam situasi pandemi. Kemarin bulan Februari itu kita bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata khusus Jakarta untuk membawa tenaga kerja kesehatan itu berwisata. Nggak jauh-jauh di sekitar Jakarta aja, baik cuma ke Ancol sampai sejauh-jauhnya waktu itu adalah ke Taman Safari. Itu 1.000 nakes kita handle dengan 20 biro perjalanan waktu itu dari Jakarta yang masih aktif dan sanggup, itu kita ajak jalan-jalan. Dan itu adalah menurut saya suatu program yang sangat baik bagi nakesnya. Tentu saja mereka sudah exhausted 1 tahun ngurusin orang sakit terus-menerus kan, stres ya, terus dibawa jalan-jalan meskipun hanya ke Ancol itu udah senang sekali, kita manjakan lah dari jemput sampai kembali lagi. Cuma 1 hari kok, nggak lama waktu itu. Kemudian juga dilaksanakan oleh biro perjalanan dan kami juga mendapatkan bantuan biaya dari Kementerian Pariwisata. Tentu kan jadi semuanya bagus. Dan ini sebetulnya akan diteruskan juga menjadi seluruh Indonesia. Jadi nakes-nakes seluruh Indonesia itu juga akan kita bantu. Cuman memang kalau seluruh Indonesia tentu persyaratannya dan situasi kondisinya akan lebih ruwet ya, karena satu daerah dengan daerah lain kondisinya juga lain. Jadi harus disesuaikan itu. Tapi mudah-mudahan ini bisa jalan juga. Nah itu akan dibantu juga pemerintah. Kemudian juga kami mengharapkan kalau situasi udah lebih reda, terus kemudian kita restart, kita butuh modal kan, butuh modal untuk kerja gitu. Nah kita harapkan bisa dapat bantuan soft loan dari pemerintah, tentu bekerja sama dengan bank-bank pemerintah, negara atau pihak-pihak lain yang bisa memberikan kita pinjaman dengan kondisi yang sangat lunak, karena kita sekarang nol, nggak ada apa-apa sama sekali, modal habis, semuanya nggak ada. Nah kalau kita mau restart pakai apa? Gitu, kan? Nah ini mudah-mudahan bantuan dari pemerintah ada sehingga kita bisa modal untuk bekerjanya juga ada. Tapi ini semua baru pembicaraan nih, belum ada kata putus nih soalnya gitu. Mudah-mudahan pemerintah mendengar deh gitu kan. Mudah-mudahan lagi proses. Mudah-mudahan gitu. Itu memang kerja PR kita yang agak besar ini adalah meyakinkan pihak-pihak yang terkait untuk bisa memberikan dana-dana seperti itu. Oke. Lalu tadi kita ngomongin soal misalkan Indonesia membaik. Nah, sekarang kan Indonesia berangsur mulai membaik. Misalkan memang pemerintah memberikan modal kepada Asita untuk melakukan program atau kegiatan. Nah, sekiranya langkah pertama apa sih Bu yang akan dilakukan Asita untuk mengembalikan pariwisata di sini? Oh iya, tentu nomor 1 kita akan mengecek kembali, menginventarisir anggota-anggota kita. Siapa yang masih aktif, bisa aktif, atau masih mau aktif, atau memang sudah ini. Karena nggak mungkin dana ini nanti kalau misalnya memang ada, kita berikan kepada perusahaan yang sudah nggak aktif. Untuk apa? Kita harus jujur di sini, gitu. Karena kita mempertaruhkan nama, ya. Lalu kemudian juga kita harus meyakinkan bahwa servis-servis yang mereka janjikan untuk diberikan kepada tamu itu memang wajar ada gitu ya, jangan cuma angin surga aja gitu, tapi sebenarnya mereka udah nggak mampu gitu. Karena bukan tidak mungkin ada member kita yang cuma tinggal ownernya saja, tidak ada karyawannya, terus dia kalau lagi dapat kerjaan minjem dari tetangga tuh karyawan untuk dia gitu. Kita nggak menginginkan yang seperti itu, tapi semuanya kan memang harus berangsur-angsur ya, nggak bisa sekaligus.
dan ada juga perusahaan yang memang masih kuat dan masih bisa kita harapkan. Jadi itu akan kita lakukan, itu yang pertama. Lalu kedua juga mudah-mudahan pelatihan yang kita berikan itu mengena ya, cocok dengan situasi dan kondisi, sehingga mereka memang bisa menjalankan sesuai dengan pelatihan-pelatihan yang kita lakukan. Kemarin gitu sih. Nah, untuk dari Asita sendiri, langkah apa Bu yang Asita lakukan untuk mengurangi COVID-19 ini? Ya, kita bekerja sama juga dengan pemerintah, rumah sakit, terus kemudian pihak-pihak yang terkait, Kemenkes dan lain sebagainya, untuk sama-sama menggalakkan vaksinasi. Jadi kita dari Februari yang lalu sudah bekerja sama, paling tidak member kita ini, anggota kita semua harus divaksin, vaksin pertama dan vaksin kedua, gitu. Ya syukur juga ada Peduli Lindungi yang semua kemudian data-datanya menjadi terintegrasi sehingga semua bisa, gitu. Karena kan masyarakat Jakarta sendiri mungkin dipanggil vaksinasi berbeda-beda kan, ada yang lansia dipanggil sendiri, nanti kemudian juga dari ASN juga sendiri, kemudian juga dari kantor-kantor swasta barangkali mengadakan sendiri, gitu. Jadi kita sebetulnya dari data ini kan bingung juga ya seperti apa gitu. Hanya karena ada Peduli Lindungi jadi alhamdulillah bisa terintegrasi. Jadi bagus sekali, waktu lalu kita ada sekitar yang ikut program kita tuh ada sekitar 2000 masyarakat. Jadi perusahaan-perusahaan dengan karyawan-karyawannya dan keluarganya itu bisa kita salurkan untuk divaksin gitu. Terus kemudian juga ya kita ikut juga membantu pemerintah menjelaskan dan mengedarkan informasi-informasi kayak prokes dan lain sebagainya. Terus juga kalau ada larangan-larangan nggak boleh ini nggak boleh itu, kita juga menginformasikan kepada mereka gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Kemudian bekerja sama dengan transport juga menyesuaikan transport karena ada beberapa perusahaan yang punya transport sendiri. Jadi kita juga menginformasikan kepada mereka itu transport harus diganti loh, harus dilengkapi ini, harus begini, harus begitu. Kita aktif sih, membantu karena ya kita sadar kalau tidak dengan itu ya kita nggak bisa jalan. Oke. Mungkin yang terakhir Ibu, ini memperingati sebentar lagi kita ada hari peringatan pariwisata sedunia nih Bu, dengan pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman semua. Ya kita harus bersama-sama bergandengan, bersatu padu untuk mengusahakan bahwa pandemi ini bisa kita redakan dan bisa kita kontrol. Apa yang kita lakukan sudah kita tahu semua, cuman sekarang kemauan nih, mau nggak kita melaksanakan itu. Tolong jangan bosen, jangan bete, jangan udah deh nggak mau deh gini, udah nih saya mau sekarang sesuka saya. Jangan seperti itu, karena itu bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain, gitu kan. Terus kemudian juga ya kita tetap well informed dengan situasi dan kondisi dan beritahu teman-teman sekitarnya supaya kita juga semuanya terbantu. Syukur-syukur cepat mereda. Vaksinasi ini kan sudah tiap hari sudah 1 juta lebih yang bisa divaksin, baik vaksin pertama maupun vaksin kedua. Ya semoga ini bisa cepat mereda ya. Apa yang kita bisa bantu kita bantulah gitu. Ya itu sih sementara, nggak muluk-muluk ya, muluk-muluk. Mungkin dapat saya simpulkan bahwa sebenarnya kita ini udah bisa berpariwisata tuh sudah bisa. Namun memang harus menjaga prokes dan ibaratnya nurut dulu lah ya. Kita nurutin dulu, kita lihat kondisinya seperti apa dulu. Nanti kalau misalnya kita bekerja sama dengan baik, semuanya akan membaik juga gitu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Terima kasih juga pertanyaan-pertanyaannya cukup berbobot.
Soalnya apa jawabnya harus bener-bener ini. Terima kasih Bu Hesiana atas Ya. waktunya. Semoga kita Sama-sama, bisa terima liburan kasih. bareng, Bu. Ya, Oke. salam sehat ya. Salam sehat semuanya. untuk kita Oke, semua. berikut hasil dari bincang-bincang kita bersama dengan Ibu Hesiana Syadi selaku Ketua DPD Asita DKI Jakarta. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.